Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala sayyidul musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa sanna bi wadadihi wa ta'ina min barakatihi asrarihi wa anwarihi wa ulubihi wa nafahadihi wa akhlaqihi bidal amin. ثم الحمد لله جميع سنتنا ورسوله ومن مؤلف فيه هذا الكتاب سيسأل بسم الحمد لله ورسوله لهم الفاتحة. Halaman 38. Kemarin terakhir tentang sesuatu yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sholat ketika sholat. Maksudnya apa? Puasa di situ secara artian luas, bukan hanya ibadah puasanya. Kalau ibadah puasanya ya menahan diri dari makan dan minum, dan juga membatalkan yang lain dari terbit fajar atau setelah subuh, atau dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu ibadah puasanya. Tapi puasa secara luas artinya itu menahan. Kepi saya tahan ketika puasa, ditahan juga ketika sholat. Kayak makan dan minum, ya tidak boleh. Terus berbicara kotor, ya tidak boleh. Gitu ya, bisa dipahami ya. Sekarang nomor 5. Yang kelima, makan yang banyak sekalipun dalam keadaan lupa. Menabojeng, lengakan banyak, masa lupa? Benih lupa. Hah? Sengaja. Maksudnya di situ sekecil apapun makanan itu membatalkan, bahkan sisa-sisa makanan nyelket nang gigi semisal. Romoro tepak bojeng apa? Sisa makanannya keluar. Sisa makanannya keluar dari seleketan gigi. Itu bukan dimakan, bukan ditelan, tapi diem wis. Walaupun ada ludahnya, kan mesti ada ludahnya ya. Jadi air liur ini kan pasti ada. Walaupun buang, cobain, itu pasti ada air liur itu. Jadi sekalipun sisa-sisa makanan di dalam mulut ketika sholat, jangan ditelan, geluno, peneng-neng deh. Ya neng-neng gini sudah. Khawatir geluno, ya cap kecapan. Kan cap kecapan itu kan kadang refleks kan ya. Ya enggak? Refleks. Mencap kecapan kan sengaja. Mon kecap kan kadang-kadang gini sendiri kan ya mulut kita ya enggak? Iya, sangat sulit. Neng melolo itu sangat sulit. Neng melolo itu sangat sulit. Makanya kalau ada sisa-sisa makanan di dalam mulut itu jangan digeluno. Itu aja tidak boleh. Bahkan atau semisal air liur, ludah, epokompol, ngem-ngem. Ini ketika bejeng ya, ketika sholatnya ngem-ngem pas geluno. Itu juga membatalkan. Karena apa? Sengaja mengumpulkan air liur. Yaman biasa ya tidak apa-apa. Biasa. Mon disengaja misal ngem-ngem badaya-badaya
terus ekulono, itu juga membatalkan. Itu sekecil itu saja sudah membatalkan, apalagi teker sepereng. Di situ juga makan yang banyak. Ini bukan hanya lupa kan, tapi juga sengaja. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, menelan dahak. Mon abeto kan ndak bisa disengaja ya. Ya mon sengaja ya tau betoan namanya. Mencet betok ongkuan kan ndak bisa ditahan itu ya. Bahkan kalau ditahan ya apa? Gelia mengganggu sholat. Mengganggu sholat bahkan bisa menimbulkan penyakit sebetulnya. Mana betor kan tak sengaja mesti keluar baik. Betak atau bersin. Terus yang dahak itu lah ngelkel apa ngelkel? Iya, lebetoan sar lah. Teker betoan beda kerak-keraan itu. Nah, kadang-kadang itu keluar sendiri ketika sholat. Keluar sendiri. Nah, keluar sendiri ada di mulut. Nah, itu cek pada remah, cek geluno. Itu juga membatalkan sholat. Iya peneng-peneng deh. Mari salam buang. Buang nang luar, cek buang nang mengkira. Atau oseng ya. Ini kan nyambung soalnya kan. Rongganya ini nyambung. Rongga hidung sama rongga mulut ini nyambung di sini. Kotak. Saya dulu pernah gorah, tahu gorah ya? Apa? Onggu namanya. Saya dulu pernah gorah itu apa istilahnya? Membersihkan rongga mulut dan hidung. Pakai obat-obat herbal. Dulu tapi di pondok. Obat-obat herbal. Yaitu anunya gimana caranya, bukan diminum. Jadi saya tidur kepalanya gini. Tidur gini lah. Nah, tidur gini, kepalanya itu lebih rendah daripada badannya. Jadi elong nontang ke atas elong. Elongnya itu gini. Elongnya ini dimasukkan cairan. Yaitu cairan herbal itu. Nafas ya? Iya nafas. Ya nafas pakai mulut. Hidungnya ini dikasih cairan herbal. Itu gersah itu ke sini. Ke sini kotak. Terus nunggu berapa 5 menit sampai ke sini anunya itu cairannya sampai kotak, terus suruh balikkan badan. Nah, nanti penyakitnya apa? Kotoran-kotorannya itu keluar dari mulut. Suruh angah-angah deh. Itu kalau kayak rokok, terus makan gorengan, makan es itu banyak yang keluar. Banyak. Itu biar melegakan suara. Dulu kan saya tilawah itu di pondok. Biar dak mampet lah, biar enteng suaranya. Nafasnya biar panjang. Itu dulu. Jadi itu kayak sesuatu yang ada di sini ya oseng atau daha itu juga cek geluno ketika sholat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini lanjutannya yang kemarin. Bergerak 3 kali secara berturut-turut. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan di situ bergerak secara 3 kali berturut-turut. Nah, menrang-rang tak rapah. Maksudnya rang-rang tak berturut-turut. Semisal rakaat kesetong ketelan, ya ketel. Rakaat kedua
Ketel boleh, saya kiri semisal. Kalau ketel boleh, leer semisal. Tidak apa-apa. Bahkan ada yang lebih ulama berpendapat itu dalam keterangan berturut-turut itu sedaya-daya ruang. Kalau gini-gini tidak apa-apa. Gini dah padangnya kelihatan. Benak nggak besaki kamu. Apa itu? Gatel. Jadi bergerak 3 kali secara berturut-turut. Itu tidak apa-apa. Asalkan ada jeda. Sekaligus itu tidak boleh. Asalkan ada jeda. Tapi kalau semisal gatel ya, kalau 1 kali sudah cukup ya tidak usah geru lagi. Cukup untuk menghilangkan itu saja. Tapi mau bisa tahan ya lebih baik ditahan. Karena yaitu tadi, kalau kita sudah ukuran kehusuan seseorang itu ketika dia tidak merasakan dirinya dalam sholat. Ini bektek ini. Ukuran kehusuan seseorang. Enggak. Seseorang itu ketika sholatnya, ketika dia tidak merasakan dirinya. Bahkan pernah sahabat Nabi itu ketika dipanah ya di kakinya, ini hadis, ketika dipanah di kakinya mau dicabut sama temennya kan, mau dicabut sama sahabat Nabi yang lain, tapi tidak boleh sama dia. Nanti cabut saja ketika saya sudah sholat, ketika sholat cabut panahnya ketika saya nanti sedang sholat. Terus kemudian dia sholat, terus sama sahabat yang lain ketika sholat panahnya kalah, dan responnya gimana? Tak gersah sama sekali. Karena apa? Karena husuk kepada sholatnya. Namun sekarang kan beda kati rasa, beda apa dan lain-lain kan. Kalau dulu udah ada. Jadi dulu obatnya apa? Sholat, obatnya capek, obatnya sakit itu sholat dulu. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah ketika sudah capek seharian itu memanggil sahabat Bilal. Tahu sahabat Bilal ya, yang tukang azan itu. Arih tu ya Bilal, hiburlah saya, istirahatkanlah saya. Maksudnya apa? Disuruh azan oleh Nabi, disuruh azan untuk mendirikan sholat. Nah, itu hiburannya orang dulu. Benih tiktokan, benih joget-joget. Rola. Jadi belajar menahan. Melompat sekali. Nah, ini kalau tadi kan 3 kali dan berturut-turut, itu yang membatalkan. Menerang-rang tak apa, beda jedan tak apa. Nah, terus ini 1 kali
Justru 1 kali, bukan 3 kali. Tapi lompatannya keras. Tahu lompat ya? Jadi walaupun sekali, itu juga membatalkan sholat karena lompatannya keras. Mon akiser itu gimana? Batal apa enggak? Kiser. Misal di sini sholat, terus yang pinggir keluar dari jamaah, keluar dari barisan jamaah karena akan tol misalnya. Tol. Mengkiser gitu ya, tidak apa-apa. Yang pertama tidak keras, yang kedua cuma 2 kali. Ini sama. Sakit. Itu boleh. Seandainya deh. Itu 4 kali nih. Tidak mungkin. Bukan kalau pada sering berjam. Jadi bukan yang 1 kali. 1 kali kan justru gini. Justru lompat. Lebih baik tenang. Gitu ya, bisa dipahami. Sakit lah kamu. Tulis. Memukul sekali yang terlalu keras. Tapi kalau dalam sholat memukul itu untuk apa? Ada memukul yang diperbolehkan dalam sholat itu ketika kita menjadi makmum masbuk. Tahu makmum masbuk ya? Oh, di belakang ini. Oh iya. Makmum keri. Ketinggalan rakaat atau ketinggalan takbiratul ihram. Atau juga makmum kepada orang yang sholat sendiri. Nah, jadi itu caranya. Berdiri kawan. Nah, gitu kamu. Ini sholat sendiri sudah. Menang. Ini sholat sendiri. Ini sholat sendiri. Terus saya datang mau jadi makmumnya dia. Caranya gimana? Disentuh. Beni imam, beni dei. Ini aja. Oh, ini paham, ya jadi imam. Maksudnya kalau malam ya bacaannya dijaharkan kan dinyaringkan. Itu yang boleh. Benar-benar itu. Sudah. Jadi memukul sekali terlalu keras. Atau lanjutannya tadi yang getel itu. Misal getelnya di sini, di pahanya. Benih geru tapi beda iya. Nah, itu juga membatalkan. Benih geru tapi beda iya. Itu juga membatalkan. Hah? Di mana? Ya. Pokok yang berlebihan itu juga membatalkan sholat.